Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Ketua MK Anwar ya, apakah sampai kepada bisa membatalkan putusan atau menganulir putusan dari MK yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu yang dipimpin langsung oleh Anwar Usman yang sekarang sudah dinyatakan bersalah oleh MK sebuah lembaga kehormatan untuk kode etik di MK. Nah, baik, langsung saja bro, ini beritanya di Republika, di beberapa media yang lain ya, media online yang lain juga pernyataan Pak Hamdan Zulfa ini juga dimuat. Oke, Hamdan Zulfa, putusan MK hanya dapat dibatalkan oleh putusan MK juga. Luar biasa ya. Republika.co.id Jakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Hamdan Zulfa menyatakan putusan Majelis Kehormatan MK atau MK tak bisa menjamah putusan MK. Hamdan menegaskan putusan MK hanya dapat dibatalkan oleh putusan MK juga. Nah, lanjut. Hamdan menjelaskan MK adalah peradilan etik yang dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap hakim yang terbukti melanggar etik. Dengan demikian, putusan MK tak bisa menyoal putusan yang pernah diketok MK. Tidak ada mekanisme putusan MK dapat diperiksa dan ditinjau ulang karena keputusannya menurut undang-undang atau menurut UUD final dan mengikat. Pemeriksaan ulang hanya mungkin dilakukan dalam perkara yang diputus lembaga peradilan lain selain MK, kata Hamdan kepada Republika.co.id Senin tanggal 5 November 2023. Walau demikian, Hamdan menerangkan ada pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjerat hakim MK yang bermasalah dari segi konflik kepentingan. Kalau terbukti bersalah, maka putusannya tak sah sehingga perlu diperiksa ulang dengan komposisi hakim berbeda. Jika terbukti hakim memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu perkara, maka putusannya tidak sah dan harus diperiksa ulang dengan majelis berbeda, ujar Hamdan. Solusi menjaga muruah MK. Hanya saja klausul ini tak bisa digunakan oleh MK, sehingga jika terbukti ada konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka MK tidak dapat memutuskan bahwa putusan MK tidak sah karena bukan kewenangannya. Jika MK memutus perkara tersebut tidak sah, MK melampaui wewenang sebagai peradilan etik, ujar Hamdan. Hamdan menganjurkan putusan MK yang bermasalah harus dinyatakan tidak sah oleh putusan MK berikutnya. Jika putusan MK yang terbukti ada konflik kepentingan, hanya dapat dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan juga. Artinya untuk putusan MK harus dengan putusan MK juga, ujar Hamdan. Oleh karena itu, Hamdan mendorong MK tidak menimbulkan persoalan baru akibat putusannya. Hamdan berharap MK menghadirkan solusi guna mendongkrak nama baik MK. Putusan MK sangat diharapkan menegakkan wibawa dan muruah MK sehingga kembali mendapat kepercayaan publik. Jangan sampai putusan MK menimbulkan persoalan baru, ucap Hamdan. Diketahui MK menuntaskan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor pada Jumat lalu. MK bahkan melengkapi keterangan dengan menyertakan bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV di MK. Lewat keterangan dan bukti rekaman itulah MK meyakini dapat mencapai pengucapan putusan sebelum batas akhir perubahan paslon peserta Pilpres 8 November 2023. Deretan pelaporan MK. Pembentukan MK disahkan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. MK beranggotakan Hakim MK Wahiduddin Adams, Ketua Pertama MK Prof. Jimli As-Sidiki, dan pakar hukum Prof. Bintan Saragi.
Deretan pelaporan terhadap MK merupakan akibat MK yang memutus 7 perkara uji material Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres pada Senin 16 Oktober 2023. 6 gugatan ditolak, tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Saktibiru RA. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU strip angka Romawi 21/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres itu tetap diketok meski dihujani 4 pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim MK dan 2 alasan berbeda dari Hakim MK. Nah, ini rentetan peristiwanya ya pada saat sidang pada beberapa waktu yang lalu ketika memutus perkara nomor 90 ya. Oke, ini Pak Anwar Usman sebagai ketua MK yang katanya sudah dinyatakan bersalah. Ini Pak Saldi Isra juga yang termasuk yang dilaporkan. Oke, ini terakhir, putusan MK berubah setelah adik ipar Jokowi ikut rapat. Itu bro beritanya bro, luar biasa. Ini sebetulnya ini bukan pernyataan baru ya, dari beberapa pakar HTN juga ada juga yang menyampaikan hal yang hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulpan. Tapi tentu saja yang diinginkan publik adalah sebuah proses yang betul-betul menjunjung tinggi profesionalisme ya di MK. Jangan sampai ada konflik kepentingan atau setting-setting yang memang itu erat kaitannya dengan pencawapresan seseorang saat itu ya, sebut mungkin Gibran begitu. Nah, tentu saja MK atau MK harus segera memberikan sebuah putusan yang dirasakan memberikan rasa keadilan kepada publik dan sesuai dengan profesionalisme tadi, maka tindakan yang sudah dilakukan oleh Anwar Usman ini sungguh mencederai ya, dan memporak-porandakan marwah MK itu sendiri. Dan saya kira sebagai sebuah pelajaran tentu keinginan publik, banyak sekali yang menginginkan kalau Anwar Usman ini dipecat dari MK atau paling tidak diberhentikan ya jadi ketua. Mungkin begitu, yang paling tinggi hukumannya itu pemecatan dengan tidak hormat tadi ya. Nah, mari kita tunggu saja besok itu seperti apa putusan MK ya. Walaupun memang apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa ini sudah juga pernah disampaikan Prof. Denny Indrayana ya kalau tidak salah ya, bahwa bisa saja nanti akan diadakan kembali peninjauan ulang oleh hakim konstitusi yang baru ya, yang kemudian dipilih atau bisa saja dilakukan oleh 8 hakim tanpa Anwar Usman ya, yang ke-9. Nanti mungkin ketuanya akan digantikan ketua sidangnya oleh Saldi Isra, bisanya seperti itu. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa ini ya, Pak Hamdan Zulfa, bahwa hanya bisa dibatalkan putusan MK oleh sidang MK itu sendiri atau oleh MK itu sendiri ya, maka pasti nanti akan atau diduga nanti akan ada pemilihan hakim MK, apakah yang baru atau bagaimana ya, kita lihat besok. Nah, yang pasti buat publik adalah mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjawab dari ketidakpastian yang beredar di masyarakat tentang bagaimana ini nasib pencalonan Gibran ya sebagai cawapresnya Prabowo, dan publik menanti supaya ada keputusan hukum yang betul-betul bisa memperjelas dan memberikan rasa keadilan untuk semua.
Itu saja barangkali belum, mudah-mudahan ada manfaatnya berita singkatnya yang diangkat dari Republika per hari ini. Semoga sehat selalu dan Allah senantiasa melindungi kita lahir dan batin ya. Senantiasa juga diselipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya bro ya. Oke, itu saja bro. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk yang subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sekali ya. Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang berlipat-lipat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.